Selamat siang, dengan tangan kanan dikepalkan dan diangkat, salam pramuka. Selamat siang adik-adik kelas 10. Kita pertama kali bertemu di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam jaringan atau online. Kakak harap kalian mengikuti, menyimak, dan memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Karena di dalam video nanti kakak akan memberitahukan bagaimana cara kalian untuk absensi dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler hari ini. Untuk kegiatan ekstrakurikuler hari ini, kakak hanya menyampaikan sedikit materi pengantar. Ada 4 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kepramukaan, aktivitas pramuka secara umum. Yang kedua, wajib pramuka, mengenai hakikat ekstrakurikuler pramuka di SMA Thomas. Yang ketiga yaitu pramuka SMA Thomas. Apa saja sih kegiatan pramuka di SMA Thomas? Dan yang terakhir, evaluasi kegiatan, evaluasi ekstrakurikuler hari ini, dan harapan untuk kegiatan pramuka SMA Thomas ke depannya. Dan pastinya adalah refleksi. Link untuk absensi akan dikirimkan sewaktu-waktu di kolom komentar pada saat kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Untuk yang pertama yaitu kepramukaan. Ada aktivitas pramuka secara umum. Kalian di bangku SMP pasti juga sudah mengikuti yang namanya ekstrakurikuler pramuka. Ketika kalian di SMP, kalian adalah pramuka penggalang. Namun ketika kalian sudah masuk ke bangku SMA, secara otomatis kalian disebut sebagai pramuka penegak. Pramuka penegak adalah pramuka yang anggotanya berusia 16 sampai 20 tahun. Sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, kita mengingat kembali tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita dalam kegiatan kepramukaan. Yang pertama adalah Bapak Pandu Dunia. Ketika kalian ikut dalam ekstrakurikuler pramuka, pasti sudah mengetahui Bapak Baden-Powell. Menurut beliau, kepanduan atau kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun. Bukan pula suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan naskah-naskah. Bukan, itu adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, di mana orang dewasa dan anak-anak bisa pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti adik kakak, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan memberikan pertolongan kepada sesama. Jadi kita bisa meniru atau mendapatkan inspirasi dari Bapak Baden-Powell. Lalu di Indonesia ada juga tokoh dalam bidang kepramukaan. Bapak Pramuka Indonesia namanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berhasil membangun gerakan pramuka yang tadinya masih di dalam nama kepanduan menjadi kepramukaan. Beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berperan besar di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dengan wilayahnya di Yogyakarta. Karena jasa, karena berkat usaha beliau membantu usaha mempertahankan kemerdekaan, maka dari itu kakak-kakak pembina SMA Strada Santo Thomas Aquino memilih nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai nama pelindung pangkalan pria. Sedangkan nama pelindung pangkalan putri, kakak-kakak pembina memilih nama pahlawan Dewi Sartika. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka memang sudah ada sejak bangku sekolah dasar, bahkan hingga sekarang di bangku menengah, menjadi ekskul yang wajib diikuti oleh peserta didiknya. Namun, kakak harap sebuah kewajiban ini bukan sesuatu hal yang berat yang harus kalian lakukan, melainkan sebuah kegiatan ataupun sebuah hal yang bisa kalian dapatkan manfaatnya, pengalaman-pengalamannya, hingga berguna bagi kehidupan kalian nanti. Pramuka
juga melatih kita untuk ikut serta di dalam usaha bela negara jika dikaitkan dengan pelajaran PPKN, yaitu dalam konteks pelatihan dasar militer. Meskipun disebut pelatihan dasar militer, di dalam kegiatan kepramukaan, kita bisa mengikuti kegiatan pramuka tersebut dengan ceria, dengan kreatif, dan dengan suasana yang menarik sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik dan sukarela. Kegiatan pramuka identik dengan Trisatya dan Dasa Dharma karena merupakan pegangan kita sebagai anggota pramuka. Dikaitkan dengan 5 nilai dasar strada, maka alhasil harapan yang ingin dicapai adalah sebuah sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai yang lebih unggul lagi, yang lebih baik lagi dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Untuk yang kedua yaitu wajib pramuka. Kita ketahui pramuka di SMA merupakan ekstrakurikuler wajib bagi kelas 10 dan ekstrakurikuler pilihan bagi kelas 11 dan kelas 12. Bagi kelas 11 dan kelas 12 yang masih berminat terjun di dalam kepramukaan, mereka bisa berperan sebagai kakak pendamping. Ada yang mendampingi secara biasa, ada juga yang mendampingi dengan sebuah pangkat, yaitu kenaikan tingkat menjadi bantara. Tentunya kenaikan tingkat tersebut setelah anak atau anggota tersebut mengikuti proses yang sudah ditentukan. Kehadiran ekstrakurikuler pramuka wajib minimal 80% dari jumlah pertemuan per semester. Nilai ekstrakurikuler per semester tentunya tidak boleh C, apalagi D. Jadi wajib B, baik ya. Nah, harapannya kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan siap, dengan sukarela dan dengan semangat demi pengalaman dan manfaat yang akan kalian dapatkan. Yang berikutnya, Pramuka SMA Thomas. Bagaimana sih dinamika kegiatan pramuka di SMA Thomas? Tidak jauh berbeda dengan pramuka di SMP. Hanya ada kenaikan tingkat menjadi menegak dari penggalang. Sebelum masuk lebih jauh, coba kenalkan kakak-kakak pembina ya. Yang pertama ada Kakak Margor. Menurut beliau, pramuka itu kumpulan kaula muda yang terus maju dan berkarya. Lalu yang berikutnya ada Kak Yudi. Menurut beliau, pramuka itu melahirkan banyak orang yang tangguh dan dunia petualangan dimulai dari sini. Yang ketiga ada Kakak Agus. Menurut beliau, pramuka itu merekatkan, bukan meretakkan. Ya. Yang keempat ada Kakak Yohana. Menurut beliau, keberanian terbentuk dari sebuah pengalaman. Yang kelima ada Kak Tiwi. Menurut beliau, tinggi moral kuat mental, manusia pantang menyerah. Tegar jiwanya, berpegang teguh pada satya dan dharmanya. Yang keenam ada Kak Devi. Ada pantun ini. Jalan-jalan naik pesawat, cakep. Jangan lupa membeli gelang, cakep. Belajarlah dengan giat agar masa depan gemilang. Mantap. Yang terakhir ada Kak Putri. Menurut beliau, pramuka sejati ialah pemuda yang berani ngambil resiko, berani mengambil mimpi, dan berani menggapai angan dan cita-cita. Lalu selain ada kakak pembina, ada juga kakak-kakak pendamping dari kelas 11 dan kelas 12. Nah, kakak pembina dan kakak pendamping bersatu padu untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka supaya berjalan dengan lancar dan menarik. Nah, langsung masuk kita ke dalam apa saja kegiatan pramuka SMA Thomas. Ada 6 sub yang sudah coba kakak klasifikasi. Yang pertama ada teori kepramukaan. Nah, di teori pramuka kita akan mempelajari mengenai hakikat kepramukaan, lalu keorganisasian pramuka, dan juga ada teori kegiatan pramuka. Setelah mempelajari teori, kita pasti akan mengaplikasikannya melalui praktek keterampilan pramuka. Aplikasi pelaksanaan teori kegiatan kepramukaan
seperti contohnya adalah PBB, pelatihan baris berbaris, ada sandi-sandi, ada pioneering atau tali menali, ada kompas peta, ada P3K, bisa juga ada masak-memasak, membuat tenda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pelayanan masyarakat. Seperti contohnya kerja bakti, bakti sosial, belusuan pasar. Nah, belusuan pasar ini kita bukan hanya belanja ya, bukan hanya belanja sayur. Bisa juga kita melakukan bersih-bersih pasar. Itu sudah terlaksana sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Yang keempat, ada prakarya, membuat kerajinan dari limbah dan barang bekas. Bisa juga dari barang yang baru. Yang kelima, ada wirausaha atau KWH, membuat kerajinan atau prakarya yang kemudian hasilnya akan dijual dan keuntungannya untuk kalian atau anggota sangga kalian. Yang terakhir, di dalam ekstrakurikuler pramuka pasti ada titik klimaks, yaitu camping atau perkemahan. Perkemahan pramuka yang dilaksanakan di SMA Thomas biasanya mengambil waktu 2 hari 1 malam perkemahan. Bisa Kamis Jumat, bisa Jumat Sabtu maupun Sabtu dan Minggu. Oke, itu pengantar mengenai kegiatan pramuka ya. Berikutnya adalah pembagian sangga. Sangga adalah sebutan grup di dalam pramuka penegak. Ketika di SMP kalian masih menjadi penggalang, sebutannya adalah regu ya. Tetapi ketika penegak kalian disebut sebagai sangga. Pada tahun-tahun sebelumnya, SMA Thomas menggunakan variasi nama sangga. Ya, ada yang menggunakan nama sangga dari tokoh-tokoh wayang, ada yang menggunakan sangga dari nama gunung dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun ini nama sangga penegak SMA Strada Santo Thomas Aquino menggunakan nama-nama sungai. Ada 30 nama sangga dan sudah dibagi secara acak oleh kakak-kakak pembina. Setelah ini, silahkan kalian bisa screenshot atau capture mengenai pembagiannya. Ini yang pertama ya, sepertinya dari IPA. Ada Sangga Sumber Marijing, Sangga Seluma, Sangga Barabai, dan Sangga Ampang. Lalu ada Sangga Antokan, Sangga Angkola, Sangga Angkisa, Sangga Togorala. Lalu Sangga Balangan, Sanda Kumundan, Sangga Bulu Cerana, Sangga Bulu Rantinding. Lalu ada Sangga Emboko, Sangga Gempang, Sangga Gaung, Sangga Jelai. Lalu ini untuk yang IPS, ada Sangga Kurambu, Sangga Mata Rombeo, Sangga Matu Makale, Sangga Polapare. Lalu ada Sangga Pakerisan, Sangga Singoan, Sangga Singkuang, Sangga Ranayapu. Ada Sangga Opak, Sangga Krukut, Sangga Pameriliun, Sangga Mendono. Nah, jadi itulah nama-nama sangga yang sudah kakak-kakak pembina bagi. Oke, nah untuk berikutnya kalian diminta untuk membuat foto kolase per sangga. Tujuannya adalah supaya masing-masing anggota per sangga menjadi lebih akrab, lebih solid, dan mengetahui siapa teman-teman per sangganya. Membuat dengan sebuah slide PPT atau bisa juga dari slide sebuah aplikasi, contohnya Canva. Sebuah kolase foto anggota dengan seragam pramuka. Kalau misalnya kalian belum ada seragam pramuka yang baru ataupun seragam pramuka lamanya sudah kekecilan, ya tidak apa-apa, menggunakan seragam yang ada. Lalu disertakan nama sangganya di dalam slide tersebut. Masukkan infografis berkaitan dengan nama sangga tersebut, yaitu nama sungai. Bisa misalnya Sangga Krukut. Kalian bisa jelaskan dalam slide tersebut, Krukut adalah sebuah sungai di daerah mana, mengalir dari mana ke mana,
ya, manfaatnya bagi masyarakat di sana apa, dan lain sebagainya yang berguna informasinya. Dan juga foto anggota disertakan dengan nama anggotanya. Oke? Buatlah slide dengan slide orientasinya landscape, bukan potret. Tidur, tidak berdiri. Diusahakan ukurannya adalah 16:9, karena nanti akan digabungkan dengan hasil kolase slide sangga-sangga yang lain di kelas 10. Setelah jadi, silahkan diekspor menjadi format gambar. Bisa JPG, JPEG, atau PNG. Lalu kirim melalui grup kelas agar tersimpan oleh wali kelas selaku kakak pembina kalian di kelas. Oke, begitu untuk kegiatan selanjutnya yang harus kalian lakukan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler hari ini, kakak rasa cukup. Untuk evaluasi, silahkan kalian pikirkan, kalian resapi kira-kira apa harapan kalian untuk kegiatan ekskul Thomas ke depan. Sehingga harapan kalian, harapan kakak pembina, harapan kakak pendamping akan kemajuan pramuka di SMA Thomas sama-sama memiliki satu visi, satu misi demi kemajuan pramuka SMA Thomas. Untuk kegiatan ekstrakurikuler cukup sekian, silahkan melanjutkan kegiatan dengan tangan kanan dikepalkan ke atas. Salam pramuka, sampai jumpa.